Nah, kita bahas ini sekarang adalah syurutu ijza'il hajari bil istinja. Syarat-syarat bolehnya bersuci dengan batu di dalam istinja. Apa itu istinja? Istinja atau berasal dari kata naja yanju. Artinya adalah toto ayat yakto'o. Artinya memutus. Memutus apa? Memutus sesuatu yang kotor di dalam tubuh supaya menjadi bersih kembali. Jadi ketika kita mohon maaf ke toilet, baik itu buang air besar maupun air kecil, itu semua kan adalah kotoran. Nah, Islam adalah agama yang bercirikan kepada kesucian, tohar. Maka sentral perhatiannya adalah orang itu setelah melakukan buang hajatnya, dia harus kembali suci. Kenapa demikian? Karena suci ini penting karena nanti kalau dia harus melakukan sholat, dia harus bersih suci dari kotoran dan najis. Ya, jadi kembali ke istinja. Di sini disebutkan ijza'il hajar. Jadi bagaimana syarat-syarat mengistinja atau membuang kotoran tapi khusus dengan batu. Istinja tentu saja tidak hanya dengan batu. Ada dengan air. Ada dengan benda padat yang diserupakan batu yang lain. Selama bendanya itu bersih dan tidak najis. Nah, disebutkan di sini syurutu ijza'il hajari tamaniyah. Syarat-syarat bolehnya beristinja dengan batu itu ada 8. Yang pertama, ayyakuna bithalatati ahjar. Paling tidak harus menggunakan 3 batu. 3 buah batu. Wa ayyun qiyal mahal. Dan dengan 3 batu tadi, paling tidak kotorannya itu benar-benar bersih. Nah, gimana kalau kotorannya belum bersih? Berarti perlu tambahan batu lagi. Gitu. Kira-kira mafhum mukhalafahnya begitu. Jadi sudah batu pertama, kok kayaknya masih lengket-lengket. Nah, ambil batu kedua, batu ketiga masih lengket juga. Mungkin perlu batu yang keempat dan seterusnya. Wa alla yajifan najas. Dan agar najisnya itu tidak kering. Mohon maaf nih, kalau kita lagi ke belakang, terus kemudian entah karena sudah kebelet di padang tempat yang tidak kita temui ada air misalnya, terus kemudian kita nyari batu. Lah pas nyari batu tadi ternyata najisnya udah jadi kering gitu. Nah, ini nggak boleh kalau nyuciinnya pakai batu. Kenapa? Karena kalau udah kering pakai batu itu sulit. Logikanya begitu. Kemudian wala yang takila dan tidak berpindah. Maksudnya berpindah kenapa? Misalnya mohon maaf. Kita atau anak kita lah gampangnya, anak-anak kecil gitu dia kencing. Nah, karena anak-anak dia belum benar-benar bisa ngontrol dirinya. Jadi mohon maaf kencing ke depan tapi nyepet-nyepet entah itu ke kakinya, entah ke kemana tempat-tempat yang lain. Nah, kalau itu pindah ke tempat-tempat yang lain, maka menggunakan batunya tidak bisa dibenarkan. Artinya apa? Syaratnya tidak dipenuhi. Jadi kalau mau istinja dengan batu, kita harus benar-benar memastikan bahwa najisnya itu tidak pindah, tidak muncrat-muncrat kemana, tetap sudah kita buang. Jadi yang kita selesaikan di tempat TKP-nya, bahasanya di TKP-nya itu yang kita bersihkan dengan batu.
Tapi kalau sudah muncul kemana-mana, syarat dengan istinja dengan batu ini menjadi tidak bertemu. Saya teruskan. Wala yatro'a alaihi akhor. Tidak bercampur di tempat tadi yang apakah itu mohon maaf dari lubang depan atau lubang belakang itu sesuatu yang lain. Mohon maaf nih, ini cerita aja misalnya. Ada anak lagi kencing depan, tiba-tiba ya karena dia nggak pakai celana misalnya kejatuhan, kotoran belum misalnya. Nah, itu dari kejatuhan itu ada dua. Ya ini menjadikan memberapa istinja dengan batu itu tidak memenuhi syarat. Kemudian syarat yang berikutnya wala yujawiza sofatahu wa hasafatahu. Nah, jadi kalau misalnya lubang depan sama lubang belakang itu kita lokalisir gitu ya. Itu dia tidak boleh melampaui. Maaf nih, kalau yang lubang belakang katakanlah dia sampai lebar-lebar sampai pantat misalnya. Nah, ini tidak boleh. Kalau dengan batu akan sulit karena kita tidak batunya yang dipakai tidak pas benar untuk bisa menghilangkan semua daerah yang begitu lebar. Maka kembali itu hanya fokus ke tempat asalnya aja, TKP-nya aja. Wala yusibahu ma'un, dan tidak terkena di situ air. Loh, kenapa kalau terkena air tidak boleh istinja pakai batu? Lah ngapain pakai batu kalau sudah ada air? Kira-kira mafhumnya begitu. Kalau udah pakai air berarti ya sudah bersih. Ngapain masih pakai batu? Wa antakuna al-ahjaru tahiratan. Dan akan sangat baik dan disyaratkan batunya itu, batu-batu yang tadi yang 3 itu minimal tadi, tohir. Jadi suci. Jadi kalau kita ngambil batu asal batu yang kita tidak tahu apakah itu najis atau tidak, ya tidak bisa, tidak memenuhi syarat. Jadi waktu pas memilih batu tadi perlu menggunakan batu yang benar-benar tidak terkena bekas najis. Nah, ini tadi kita sudah masuk 2 hal pasal. Yang pertama terkait tanda balik, kemudian yang kedua terkait istinja. Nah, ini 3 batunya. Bagaimana kalau 3 batunya itu satu batu dengan 3 tempat yang kira-kira memiliki sudut yang berbeda? Nah, ada yang mengatakan boleh, tetapi tetap saja mungkin 3 batu yang utama seperti ini lebih dianjurkan. Lalu bagaimana kaifiyahnya atau caranya? Wa afdalu kaifiyatihi, bagaimana yang paling utama cara melakukan istinjanya? Al-jam'u bainal ma'i wal hajar. Artinya apa? Al-jam'u, kombinasi bainal ma'i antara air dan batu. Itu yang paling utama. Bi ayyabda'a bil hajar, tetapi nah ini dimulai dulu dengan batu, tsumma yutbi'ahu bil ma', kemudian baru diikuti dengan air. Nah, jadi ini yang paling utama. Yang kedua, fa'in arodo al-iktisor ala ahadima, kalau pengen yang lebih praktis di antara keduanya, kan kadang udah pakai batu nyarinya susah, yang ada air, bagaimana? Nah, falma'u afdol, kalau pengen ringkas, pengen praktis, pakai air saja, itu lebih utama. Kenapa? Li'annahu yazilul aina wal asar. Karena air itu bisa menghilangkan ain atau
bentuk kotorannya itu wal athar dan bekasnya. Jadi dua-duanya bisa hilang dengan air. Wa arada ayastanji'a ba'dahu bil hajar. Bagaimana kalau setelah itu kemudian diulangi lagi dengan batu? Lam yusanna lahu dzalika li adamin faedah. Tidak disunahkan dengan demikian karena tidak ada faedahnya lagi. Wong sudah baunya, terus kemudian istilahnya apa, bekasnya, terus kemudian barangnya sendiri, kalau mohon maaf kalau buang air besar itu sudah nggak ada di tempat, jadi apalagi udah dibersih pakai air, jadi ngapain Pak masih perlu batu, kira-kira begitu. Jadi tidak diperlukan lagi batu di situ.